Oke, bagi Anda semua dimanapun Anda berada, penggemar Papi Ropan atau Bung Ropan, kali ini saya menyapa buat Anda. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mensubscribe, like, ya, men-share channel YouTube Bung Ropan. Dan kali ini saya akan berbicara tentang tim nasional Jerman atau Die Mannschaft. Ya, kenapa Jerman? Ya bukan berarti karena saya penggemar Jerman, ya, tetapi saya melihat dalam 3 pertandingan terakhir setelah kedatangan pelatih baru mereka, yaitu Hansi Flick, mantan pelatih Bayern Munchen, ini peningkatannya luar biasa, ya, bahwa mereka porak-poranda kena turbulensi ketika mulai dari 2018 ya, Piala Dunia di Rusia, tersingkir di fase grup pertama kali dalam sejarah mereka, ikut dalam sebuah pagelaran besar. Ya, tidak mencerminkan bahwa mereka bisa adalah tim yang menjadi juara 4 kali ya di 8 kesempatan mereka ke final Piala Dunia, dan mereka hancur, bahkan kalah dari Korea dengan 2-0 dan membuat mereka harus tersingkir, ya, sangat menyakitkan. Berulang lagi di Euro kemarin yang kita baru selesai melihat, Euro 2020 yang dimainkan pada 2021, Jerman lagi-lagi terseok-seok di grup F. Masih untung bisa keluar setelah hampir kalah melawan Hungaria, tapi akhirnya mereka tersingkir dari Inggris Three Lions ya dalam pertarungan di babak 16 besar di fase gugur dengan 2-0 saat itu. Jadi di 2 kesempatan Nations League juga mereka hancur-hancuran. Jadi membuat saya pikir wajar pelatih Joachim Löw ini harus lengser, harus mundur, tahu diri dengan keberadaan dia cukuplah. Dia sudah membawa Jerman ini juara pada 2014 saat mereka mengalahkan Argentina di final, dan bahkan di semifinal mereka menghancurkan Brasil 7-1. Saat itu suatu rekor tersendiri, dan Jerman menjadi tim pertama dari Eropa yang bisa menjadi juara di benua Amerika Latin setelah mereka juara 2014. Sempat 1 kali juara di Piala Konfederasi ya, setahun sebelum berlangsung Piala Dunia 2018, tapi akhirnya keunggulan mereka di Piala Konfederasi itu yang tidak membuat mereka untuk bisa terus mempertahankan ritme mereka, performa mereka sampai di pagelaran Piala Dunia dan mereka hancur. Itu bagaimana clue awal yang saya buka dalam pertandingan dalam omongan kali ini dengan situasi dan kondisi Jerman ya setelah mereka harus berpisah dengan Joachim Löw, dan sekarang adalah era baru di tangan Hansi Flick. Nah, saya berharap bahwa Die Mannschaft ini atau tim nasional Jerman ini bisa berkembang dengan baik, dan di Qatar nantinya di 2022 ya putaran final Piala Dunia mereka bisa bangkit kembali dan bisa muncul sebagai kekuatan ya, di mana orang semua tahu bahwa Jerman ini adalah tim besar ya. Saya sudah katakan sebelumnya 8 kali ke final, 4 kali juara, 4 kali runner up. Mereka bisa juara juga di Euro ya 3 kali. Jadi ini tim yang luar biasa. Nah, apakah dengan Flick ini tim ini akan terus naik? Saya yakin setelah melihat 3 pertandingan mereka akan berbahaya di Qatar nanti. Dan walaupun ini terlalu pagi buat saya untuk mengatakan bahwa Jerman akan lolos, karena pertandingannya kan masih ada 4 laga lagi di grup J. Jerman bergabung di grup J ya. Di situ ada Armenia, ada Rumania, ya, ada Makedonia, ada Liechtenstein, yang itu maksudnya Makedonia Utara ya, ada Liechtenstein di sana, dan ada Islandia berkumpul di satu grup dengan Jerman. Dan Jerman sekarang memimpin klasemen di 6 pertandingan, mereka sekarang unggul 4 angka di atas Armenia. Nah, sebelum Hansi Flick masuk, Jerman juga terpuruk bersama dengan Joachim Löw ya. Bagaimana dalam 3 pertandingan mereka itu sempat kalah di luar dugaan di kandang sendiri, dipermalukan oleh Makedonia Utara, kalah 2-1. Ya, sempat menang ada 2 kali ya, melawan Rumania 1-0 dan 3-0 di kandang melawan Islandia. Jadi mereka memasukkan 5, kemasukan 2. Tapi kekalahan itu sulit diterima karena Makedonia ini kan dianggap sebagai tim mediocre. Ya, timnya masih baru tapi mengalahkan tim yang raksasa seperti Jerman. Tapi itulah sepak bola. Namun yang sulit diterima karena mereka kalah di kandang sendiri bahkan. Ya, penguasaan bola boleh tinggi, tembakan shot on target boleh, tapi akhirnya mereka kalah. Nah, dengan kekalahan itu kemudian masuklah Hansi Flick
Ya, Hansi Flick merubah semua keadaan dan Jerman sekarang tampil sangat garang. Ya. Dengan 3 pertandingan pertama dari Hansi Flick di grup J bersama dengan Jerman sudah kelihatan sekali. Ya, bagaimana mereka ini tim yang patut untuk diperhitungkan dan bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi juara dunia untuk yang kelima kali sepanjang sejarah. Mereka mengalahkan Liechtenstein di kandang Liechtenstein dengan 2-0. Mestinya banyak gol ini, bisa lebih dari 5 gol. Ya, karena penguasaan bola sangat tinggi sampai 82%. Lawan hanya bisa menembak 2 kali tanpa on target. Itu pertandingan milik Jerman, tapi karena pertahanannya Liechtenstein yang parkir bus, sulit bagi Jerman. Mereka hanya bisa mendapatkan 2 gol dari Timo Werner dan juga dari Leroy Sané. Ya, tapi ketika mereka balik ke kandang, ya, itu tanggal 3 melawan Liechtenstein, tapi di tanggal 6 bagaimana mereka menghadapi Armenia, pimpinan klasemen. Saat itu sebelum Jerman ambil alih, Jerman menang dengan 6-0. Ya, dari 2 pertandingan itu langsung clean sheet. Luar biasa bagi Jerman, ya, dengan 6-0 mengalahkan Armenia. Jerman juga sangat tinggi, semua penguasaan, semua aspek mereka unggul melawan Armenia, ya, dengan 72% penguasaan bola. Nah, kemarin mereka itu di tanggal sehari yang lalu, ya, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, tuh mereka bisa mengalahkan tim Islandia, ya, di kandang Islandia dengan 4-0, kembali lagi-lagi clean sheet. Jadi dalam 3 pertandingan mereka itu sudah mencetak 12 gol, ya. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Joachim Löw di grup yang sama sebelumnya di 3 pertandingan, bahkan mereka hanya mencetak 5 gol, kemasukan 2. Tetapi dengan Flick saat ini ada 12 gol tanpa kemasukan, artinya 3 pertandingan clean sheet. Ya, mereka melepaskan 72 tembakan dalam 3 pertandingan secara total, secara keseluruhan. Ini yang mengerikan, ya. Bahkan ada 27 on target. Ya. Hebat benar tim ini. Jadi Hansi Flick ini tidak menggunakan apa yang dilakukan oleh seorang Yogi, ya, ketika tampil bersama dengan Jerman, apalagi di Euro kemarin, mengubah taktik permainan Jerman, bermain dengan 3 back, ya, 3-4-3 yang kemudian saya pikir ini pola yang tidak lazim buat Jerman. Jerman tidak terbiasa bermain seperti itu ketika mereka juara dunia di bawah Yogi saat itu, dan Flick menjadi asisten di 2014, mereka bermain dengan 4, ya, dengan 4 pemain back, bukan 3. Jadi dengan 4-2-3-1 itu formasi yang paling enak buat Jerman. Dan Jerman selalu sulit dikalahkan kalau mereka bermain dengan pola formasi seperti itu. Nah, itu yang dikembalikan oleh Hansi Flick setelah melihat Jerman hancur, ya, berantakan. Dia mengembalikan bagaimana cara bermain Jerman yang sebenarnya, ya. Makanya kembali di 3 pertandingan terakhir saya melihat bahwa Flick memainkan 4-2-3-1. Jadi 4 back berdiri di depan penjaga gawang Neuer, ya. Dia juga mendapatkan Thilo Kehrer, pemain dari PSG ini, yang di pertandingan pertama lawan Liechtenstein bermain sebagai tandemnya Niklas Süle di back tengah, tapi kemudian bergeser menjadi back kiri, ya, mendepak Robin Gosens yang duduk di bangku cadangan. Dan sekarang bahkan Flick sudah mendapatkan seorang pemain, Jonas Hoffmann, yang bermain di back kanan. Jadi sudah dapat pakemnya dia sudah bisa melihat di dalam 3 pertandingan dengan Hoffmann, pemain baru yang dia taruh di situ. Di gelandang tetap Joshua Kimmich dan Leon Goretzka. Di depan ada pergantian yang dilakukan, tetapi Sané tetap dimainkan, ada Gnabry di kanan. Kecuali pertukaran antara dari Gundogan, Kai Havertz, balik lagi Gundogan, artinya uji coba itu yang dilakukan oleh Flick, tapi tidak ada banyak perubahan. Dengan Timo Werner ada di depan. Sebuah komposisi starting 11 yang menurut saya ini bagus buat Jerman, karena dia menemukan ritme permainan yang baik. Jerman bisa mencetak gol, ya, di atas 2 gol dalam 3 pertandingan, bahkan 2 pertandingan terakhir itu bisa mencetak 10 gol, 6 melawan Armenia dan 4 melawan Islandia. Ini saya angkat jempol bahwa inilah Jerman yang sebenarnya, ya, yang coba dibangkitkan kembali cara bermain mereka, cara bermain menyerang mereka oleh Hansi Flick, ya. Dia bagaimana sukses bersama dengan Munchen, dan dia pernah menjadi asisten juga bagi Yogi, kemudian sekarang menjadi pelatih utama sampai di 2024. Dan saya menaruh harapan yang besar terhadap Flick
dan dia sudah bisa membuat kegairahan baru ya dalam permainan sepak bola Jerman, dan pers Jerman, media-media Jerman memuji apa yang dilakukan oleh Hansi Flick. Dan saya bahkan ya melihat lebih ke depan lagi, dengan sisa 4 pertandingan mereka tidak akan kalah. Kalau melihat 3 pertandingan yang sudah dilalui dengan 9 poin ya yang mereka dapatkan, mereka tidak akan kalah. Nanti berikut mereka akan ketemu dengan Rumania ya. Mereka menang melawan Rumania di kandang Rumania. Sekarang di Jerman pasti Rumania kalah. Kemudian mereka akan siap-siap untuk menghadapi Makedonia Utara yang mengalahkan mereka, membuat kejutan. Dengan kondisi seperti ini, saya yakin Makedonia akan kalah ya melawan Jerman. Kemudian mereka balik ke kandang menghadapi Liechtenstein. Ya. Mereka akan menang lagi. Di antara Oktober November mereka akan menang lawan Liechtenstein, bahkan dengan gol besar. Ya. Kemarin cuma 2 memang, tapi kalau bermain di Jerman pasti akan lebih dari 3. Terakhir mereka akan ke Armenia yang mereka pukul 6-0 kemarin, dan pasti mereka akan menang. Dengan tambahan poin 12 poin, ini akan membuat mereka terus melaju. Sekarang 15 poin buat mereka. Ada 12 poin, 27 poin. Mereka akan terus bergerak ya menjadi juara grup di grup J. Dan yang paling menarik, kita akan menunggu apakah gawang Manuel Neuer akan kebobolan. Saya pikir ini berat juga kalau melihat 3 pertandingan mereka bagus, mulus, sulit bagi lawan-lawan untuk bisa menjebol. Karena kombinasi di belakang, Flick juga sudah melihat bagaimana dia bisa mendapatkan dengan Rudiger yang tampil terakhir kemarin bersama dengan Sule, dan ada backupnya. Backupnya itu adalah Thilo Kehrer yang bisa bermain di 2 posisi, di back tengah dan juga di back kiri. Dia masih bisa juga memainkan terakhir dengan Lukas Klosterman. Nah, pemain Leipzig ini yang bisa bermain di posisi itu ketika menggantikan Sule. Jadi sudah ada ya kerangka yang pas buat Jerman ya. Dia tidak memanggil lagi Matthias Ginter, dia tinggalkan itu. Tapi sekarang dia sudah mendapatkan satu hal yang sangat bagus dengan bola yang dia dapatkan. Di tengah tak tergantikan lagi dengan Kimmich dan Leon Goretzka. Bahkan Hoffmann tidak ada yang menduga dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga bisa sebagai bek kanan. Dan dia bisa bermain dengan sangat bagus. Gosens sudah mendapat tantangan sekarang dengan Kehrer ada, akan memotivasi Gosens untuk bisa tampil lebih baik lagi. Jadi persaingan dalam tim ini positif dengan apa yang dilakukan oleh Hansi Flick, apalagi di sektor depan. Havertz harus bisa mendapat tempat untuk bersaing dengan Ilkay Gundogan. Karena di sana harus diingat masih ada satu pemain senior yang juga mulai dibangkitkan kembali gairah bermain dia oleh Hansi Flick, yaitu Marco Reus. Reus ini pemain Dortmund yang kemarin juga ikut membuat gol, ya. Jadi ada persaingan-persaingan yang positif yang ada, ini yang dibutuhkan oleh Jerman. Kalau Jerman sudah mendapatkan seperti posisi atau kerangka yang ada di 2014 ketika Flick bersama dengan Yogi menjadi duet saat itu, ini yang membuat tim-tim lain akan ngeri melihat, dan mereka sudah mulai berhitung. Dan Flick adalah pelatih yang cerdas, pelatih yang jeli, ya, luar biasa dia bisa mendapatkan kerangka ini, ya. Dia kembali untuk bisa memotivasi lagi seorang Timo Werner yang flop di Euro kemarin juga, sebelum-sebelumnya juga. Dia tetap memainkan di 3 pertandingan terakhir dengan Timo Werner yang ada depan. Jadi Jerman memang kekurangan striker. Pasca keluarnya Miroslav Klose, Mario Gomez sudah nggak ada di sana, jadi memang agak kesulitan. Sekarang ada Werner memang. Kevin Volland saya bilang saya tinggalkan lah. Tidak ada lah untuk bisa masuk dalam tim. Ya, Volland nggak pantas untuk masuk di tim nasional Jerman. Ya. Karena saya pikir mereka sudah punya pemain-pemain muda yang berbakat yang bisa ditampilkan di sini. Ya, kemudian bagaimana ada Jamal Musiala juga yang bisa didorong ke depan, seorang gelandang menyerang ya. Kemudian ada pemain-pemain yang bagus seperti Florian Wirtz, gelandang serang dari Leverkusen, pemain muda yang bisa ditempatkan di depan untuk bisa bergantian dengan Timo Werner. Jadi tidak ada kesulitan saya pikir bagi Flick. Itu yang membuat saya pikir ini tim yang betul-betul punya aura untuk juara itu sangat besar di Qatar nantinya. Ya, kenapa saya katakan ada sekitar 6 pemain muda yang terus dicoba dengan usia 18 tahun, 19 tahun, 21 tahun, ya, seperti Karim Adeyemi, ya, pemain dari Salzburg, masih 19 tahun, ya, seorang gelandang serang. Saya sudah katakan tadi adalah Florian Wirtz, ya, masih 18 tahun dari Leverkusen, juga bisa bermain ke depan.
Jamal Musiala sudah katakan juga tadi, pemain dari Munchen ya, masih 18 tahun. Jadi prospek mereka itu masih panjang dan bukan tidak mungkin tahun depan di Piala Dunia mereka akan bersinar dengan usia seperti itu. Kemudian mereka masih punya pemain bek tengah juga yang bisa diandalkan ya, dipersiapkan oleh Flick untuk menjaga jangan sampai mungkin Rudiger cedera, Sule cedera, dia masih bisa dimainkan, yaitu Nico Schlotterbeck ya dari Freiburg, bek tengah, masih 21 tahun Nico. Jadi betul-betul memang Flick mempersiapkan pemain-pemain yang baik sekali ya. Kemudian masih ada David Raum, masih 23 tahun, bek kiri yang juga masih disiapkan bersaing dengan Gosens di sana ya, dengan Thilo Kehrer, karena Kehrer juga bisa ditarik ke dalam untuk bermain di bek tengah. Jadi dia sudah siapkan 2-3 pemain yang bisa mengisi posisi itu, dan ini yang sangat baik ya, yang tidak dilakukan oleh Joachim Löw ya, dalam beberapa tahun terakhir ya, setelah mereka juara di 2014. Jadi ini betul-betul hal yang baik dengan kehadiran seorang Hansi Flick ya. Selain itu juga saya pikir masih ada Riedel Baku, pemain berkulit hitam ini yang bermain di Wolfsburg ya, masih 23 tahun. Dia sudah dicoba bermain sekali di bek kanan. Bagus ya. Punya motivasi, determinasi yang sangat tinggi. Jadi dengan pemain-pemain muda seperti ini itu akan mendukung Jerman akan tampil luar biasa nantinya. Bukan saja di grup J, tapi ketika mereka berangkat ke Qatar. Karena harus diingat, mereka punya pemain-pemain muda seperti Harvard masih 22 tahun juga ya. Ada Sané, ini sudah banyak pemain muda yang sudah matang bermain di timnas senior. Padahal usia mereka masih muda. Masih ada Sané 24 tahun. Masih ada Gnabry yang terus mencetak gol akhir-akhir ini ya, 2 pertandingan terakhir ya. Bagaimana dia masih 25 tahun. Goretzka dan Kimmich yang masih sama-sama masih 26 tahun. Kemudian mereka masih punya Zule 26 tahun juga. Werner bahkan masih 25 tahun. Jadi dengan komposisi pemain-pemain senior yang masih muda, masih punya bisa bermain di 2 Piala Dunia terakhir bahkan tahun depan dan 4 tahun lagi ke depan, ini benar-benar menjanjikan. Tim asuhan Die Mannschaft yang diasuh oleh Flick ini punya prospek yang luar biasa. Jadi mereka bisa melihat, apalagi saya pikir bahwa mereka akan menjadi tuan rumah untuk Euro 2024. Ketika mereka menjadi tuan rumah di Euro dengan posisi pemain-pemain yang saya sebut tadi yang masih muda semua, ini pas mereka. Jadi performa mereka itu akan ada di Euro ya, dengan 4 tahun ke depan, dan itu sudah dipersiapkan oleh Flick. Jadi benar-benar pelatih yang punya cara berpikir, visi yang sangat bagus, dan tepat dia dipilih ya oleh Federasi Sepak Bola Jerman untuk bisa menggantikan Jogi Löw ya, dan dia menggairahkan lagi darah muda di dalam tim Jerman ya. Kita akan menantikan nantinya ke depan. Kalau untuk lolos, saya sudah yakin Jerman pasti lolos di grup J. Dengan penampilan 3 kali terakhir mereka akan mampu untuk bisa mengunci 1 tiket di sini dan langsung lolos ke Qatar, dan di sana mereka harus diperhitungkan. Kalau mereka bisa tembus sampai semifinal, mereka bisa juara. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan prospek tim Jerman di bawah Hansi Flick, dan kita akan nanti menunggu bagaimana pergerakan mereka di pertandingan-pertandingan selanjutnya di 4 sisa pertandingan di grup J. Sampai jumpa. Anda jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan share channel YouTube Bung Roban. Ciao.